Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 mau menjelaskan fungsi hand tool. Perkenalkan nama saya Kurnia Agung Wicaksono dengan NIM 2005 1553 1604. Dan saya Rahmat Jaifullah dengan NIM 2005 1553 1617. Dan saya Muhammad Misbahul Khawim dengan NIM 2005 155 31618. Berikut ini presentasi dari kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu kunci pas. Kunci pas ialah sebuah batangan besi yang ujung kepalanya berbentuk setengah segi 6, yang besar kecil ukuran atau sudut diameternya pada kepala berbeda-beda, tergantung dengan jenis baut yang sesuai dengan ukuran. Kunci pas ini fungsinya untuk mengencangkan dan mengenggar baut atau mur yang berbentuk heksagonal atau segi 6, yang tempat mur atau baut tidak memungkinkan untuk dilepas dengan kunci ring. Kelebihan kunci pas dapat membuka baut dari sudut yang tidak dapat dijangkau oleh kunci ring atau shock biasanya, yang terdapat di bagian sudut yang tertutup oleh sesuatu. Kelebihan kunci pas yang kedua yaitu lebih mudah dan fleksibel dalam penggunaannya. 2. Kekurangan kunci pas yaitu jika penggunanya dipaksakan pada baut yang keras dapat menyebabkan kerusakan baut yang akan dibuka menjadi rusak. 2. Tidak dapat digunakan pada baut yang sudah rusak sudut-sudutnya. Next. Dan inilah dia bentuk kunci pas. Bisa dilihat ya, seperti ini. Oke, next. Yang kedua yaitu kunci ring. Pada ujung kepala kunci berdimensi heksagonal atau lebih pada lubang diameter di dalamnya, kunci ini lebih kuat dan ringan dari kunci pas dan memberikan cengkraman pada seluruh kepala baut atau mur. Kunci ring mempunyai tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas. Kunci ini terbuat dari logam panduan krom vanadium. Kunci ring berfungsi untuk memasangkan atau melepaskan kepala baut atau mur yang mempunyai momen yang cukup besar dan memungkinkan dapat bekerja pada ruang yang terbatas. Kelebihan kunci ring, baut yang dibuka dengan menggunakan kunci ring tidak akan terjadi kecacatan sudut atau selek dikarenakan bentuk dari kunci ring yang setiap sudut di lingkarannya mengisi penuh dengan permukaan baut. Oke, next. Ini dia adalah gambaran sendiri dari kunci ring. Next. Yang ketiga yaitu kunci Inggris. Kunci Inggris atau adjustable spanner atau adjustable wrench adalah kunci untuk melepas atau memasang mur atau baut yang dapat disetel menyempit atau selebar menyesuaikan dengan ukuran mur atau bautnya. Konstruksinya merupakan kunci yang pas yang dapat diatur rahangnya, dapat bergerak atau menyesuaikan berbagai ukuran mur dalam rentang tertentu. Kunci Inggris dari bahan campuran baja berkualitas tinggi untuk mendapatkan kekuatan dan kehandalan. Kunci Inggris dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau mur, di mana ukuran kunci pas dan ring tidak ada yang sesuai. Tetapi kunci ini tidak ditunjukkan untuk beban yang berat. Kunci Inggris harus benar-benar sesuai dengan ukuran mur atau baut tanpa membuat kepala mur dan baut menjadi bulat. Kunci Inggris bisa disesuaikan ukurannya dengan kepala baut, tapi kunci ini hanya untuk melepas baut dengan torsi sedang. Selain itu, dalam penggunaan kunci ring, apabila tidak pas akan menjadikan rusak kepala baut. Oke, next. Ini dia adalah gambaran dari kunci Inggris. Bisa dilihat. Next.
Kunci shock. Kunci shock sebuah kunci yang berbentuk tabung yang pada tengahnya telah dilobangi sesuai dengan ukuran diameter baut yang akan dibuka. Tidak seperti kunci pas, kunci ring. Kunci ini tidak memiliki gagang yang tertempel menyatu dengan kepalanya, seperti yang Anda temui di kunci ring dan kunci pas. Jadi, sebuah sewajarnya jika kunci shock memang terpisah dengan bagian gagangnya. Fungsi kunci shock itu sendiri yaitu untuk melepas dan mengencangkan baut atau mur yang memiliki momen kekencangan yang kuat. Berbeda dengan kunci pas dan kunci ring yang rata-rata digunakan pada baut atau mur yang berbeda di permukaan. Kunci ring shock ini mampu menjangkau pada lubang yang dalam karena memiliki gagang yang panjang dan dapat disambung. Dan keunggulan dapat menjangkau celah objek yang tidak dapat dijangkau oleh kunci lainnya. Lebih mudah digunakan untuk membuka atau mengencangkan baut dan mur. Sedangkan kekurangan penggunaannya hanya dapat ruang yang terbatas. Oke, next. Dan ini dia gambaran kunci shock yang di dalamnya banyak ukuran-ukuran baut yang sudah disediakan. Seperti ini gambarnya teman-teman. Oke, next. Kunci T. Kunci T merupakan alat yang memiliki fungsi untuk membuka dan mengencangkan baut atau mur pada area yang sempit dari jauh permukaan. Fungsi kunci T ini biasanya digunakan untuk membuka baut cover sepeda motor dan mobil di area yang sulit dijangkau oleh kunci pas ataupun kunci ring. Dengan memiliki gagang yang panjang atau lubang shock pada ujungnya, kunci T dapat digunakan pada permukaan yang sempit dan dalam penggunaannya bisa memperkecil kerusakan kepala baut. Namun, kekurangan kunci T yaitu tidak bisa melepas baut yang ada di permukaan yang sangat dalam dan juga tidak bisa masuk atau melepas mengencangkan baut dengan torsi besar. Bahan yang digunakan kunci ini terbuat dari besi. Oke, next. Dan ini adalah gambaran dari kunci T. Oke, next. Dan selanjutnya akan dibacakan dengan rekan saya yang bernama Kurnia Agung Wicaksono. Silakan Kurnia. Ya. Kunci roda. Kunci roda digunakan untuk melepas dan mengganti mur roda pada kendaraan bermotor. Kunci roda terbuat dari baja di mana ujung-ujungnya mempunyai kepala soket segi 6. Fungsi kunci roda yaitu untuk melepas dan memasang mur pada roda kendaraan bermotor. Kunci roda mempunyai beberapa bentuk antara lain bentuk L dengan satu macam ukuran kunci dan berbentuk dengan 4 macam ukuran. Kelebihan kunci ini yaitu sangat kuat karena material yang digunakan sangat bagus. Tapi kunci ini memiliki kekurangan yaitu membutuhkan tempat yang agak luas jika mau dibawa kemana-mana. Berat dan lumayan berat. Ya, ini kuncinya. Seperti ini gambarannya. Berikutnya kunci busi. Kunci busi adalah alat yang berfungsi untuk mengendurkan, mengencangkan, memasang, serta melepas busi kendaraan. Alat ini wajib tersedia di kendaraan. Bentuk dan ukurannya berbeda-beda yang dibuat khusus untuk setiap kendaraan. Kunci ini berfungsi untuk melepas dan memasang busi dengan tujuan ulir yang terdapat pada kepala busi dan ulir lubang busi tidak beresiko rusak akibat momen pengencangan yang begitu berlebihan. Kekurangan kunci busi yaitu kunci ini hanya dapat digunakan pada busi saja karena pada
Karena apabila kunci ini diperuntukkan mur atau baut, akan membuat kunci cepat rusak. Kelebihan kunci busi daripada kunci shock maupun kunci ring yaitu pada bagian dalamnya dilengkapi dengan magnet maupun karet. Fungsi dari magnet atau karet pada kunci busi berfungsi untuk mengambil busi yang sudah dilepas maupun terlepas dari kepala silinder mesin kendaraan jika posisi busi terlalu dalam. Berikut ini gambaran kunci busi seperti ini. Berikutnya kunci L. Kunci L ini digunakan untuk melepaskan dan mengencangkan baut dengan jenis tertentu. Kunci L ini berfungsinya untuk melepaskan atau mengencangkan baut yang kepalanya menjorok ke dalam. Biasanya berbentuk segi 6 atau bintang. Kelebihan kunci ini apabila aus bisa digunakan dengan memotong ujung yang sudah aus. Kelemahannya yaitu ketika lubang pada baut agak begitu renggang, maka menyebabkan kunci aus. Berikut ini gambar dari kunci L. Kunci L segi 6 dan ini kunci L berbentuk bintang. Yang berikutnya ada obeng. Obeng yaitu suatu alat yang dipakai guna mengencangkan atau mengendorkan sekrup. Ada beberapa bentuk mata obeng, tapi yang sering kita jumpai yaitu obeng plus dan min. Bahan yang digunakan pembuatan obeng yaitu besi dengan memiliki kandungan magnet. Kelebihan dari obeng yaitu berbagai macam ukuran panjang dan besar bervarian. Untuk kekurangannya yaitu jika ukuran tidak presisi dengan sekrup akan menyebabkan obeng aus. Berikut ini bentuk obeng plus dan min dengan panjang bervarian. Dan ukurannya juga berbeda-beda. Yang berikutnya ada palu. Palu atau martil adalah alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan kepada benda. Palu umum digunakan untuk memaku, memperbaiki suatu benda, penempaan logam, dan menghancurkan suatu objek. Palu dirancang untuk tujuan tertentu dengan variasi dalam bentuk dan struktur. Palu sering digunakan dalam dunia bengkel, yaitu jenis palu yang digunakan adalah palu konde dan palu malet. Palu konde terbuat dari besi campuran baja, biasanya digunakan untuk memukul benda pada kendaraan yang sulit dilepas dengan memerhatikan struktur benda tersebut. Kalau palu malet terbuat dari bahan campuran plastik dan karet. Palu ini biasanya digunakan untuk pemasangan bearing dan piston. Ya, ini gambar palu dari besi dan ini palu dari karet. Seperti ini, teman-teman. Yang berikutnya ada tang. Pengertian dari pillar secara umum yaitu sebuah alat penjepit yang digunakan untuk menjepit, memotong, dan memegang benda dengan erat. Sehingga inti dari deskripsi pillar hanya sebuah alat penjepit yang memiliki banyak kegunaan. Material pembuatan dari alat ini adalah sejenis logam yang mempunyai karakter massa cukup berat. Biasanya jenis logam uang sering dimanfaatkan dalam membuat pillar, yaitu besi dan baja, sedangkan pada bagian pegangannya terbuat dari material karet yang memiliki karakter keras. Tang memiliki jenis sangat banyak. Jadi dari segi fungsi sebuah tang bisa dilihat dari jenis tang terlebih dahulu. Semisal tang kombinasi yaitu tang yang memiliki fungsi menjepit, memotong, dan juga bisa untuk memukul dengan kekuatan rendah. Berikut gambaran tang dengan beberapa variasinya.
Yang berikutnya ada ragum. Ragum adalah suatu alat penjepit untuk menjepit benda kerja yang akan dikikir, dipahat, digergaji, ditap, disenai, dan lain-lain. Cara memfungsikan ragum yaitu dengan memutar tangkai handle ragum, maka mulut ragum akan menjepit atau membuka atau melepas benda kerja yang sedang dikerjakan. Kelebihan ragum yaitu jepitan yang diberikan sangat kuat, sedangkan untuk kekurangannya yaitu ragum susah untuk selalu dibawa karena bebannya yang berat. Berikut ini gambaran dari ragum. Berikutnya akan dibacakan oleh teman saya, Kowim. Mic-nya, Mas. Mic-nya, Mas. Kikir. Kikir terbuat dari baja dengan berbagai bentuk dan ukuran. Kikir dapat digunakan untuk mengubah bentuk dan ukuran benda kerja, atau dapat juga digunakan untuk proses penyelesaian menghaluskan permukaan. Pada dasarnya kikir merupakan alat untuk memoles bahan yang lunak dengan berbagai jenis. Kikir ada banyak jenis. Untuk fungsi kikir ada yang digunakan sebagai pemerata suatu bidang dan juga ada yang digunakan untuk mempertajam, seperti contohnya kikir yang diperuntukkan mengasah gergaji. Kelebihan kikir yaitu bisa digunakan secara perlahan agar ukuran yang sudah kita sket tidak termakan. Namun kikir memiliki kekurangan, yaitu apabila besi yang dikikir sangat keras, maka kikir akan cepat aus dan pengikiran menjadi lama. Next. Ini adalah contoh-contoh kikir, yaitu kikir panjang untuk pengikiran, kikir bulat untuk menghaluskan lubang, dan kikir segitiga untuk pengasahan pada gergaji. Next. Gergaji. Gergaji adalah perkakas berupa besi tipis bergigi tajam yang digunakan untuk memotong atau membelah kayu atau benda lainnya. Salah satu jenis gergaji adalah gergaji besi yang terbentuk dari besi plat tipis dan tidak terlalu lebar, serta bergigi lembut. Macam gergaji yaitu gergaji manual dan gergaji mesin. Untuk gergaji manual ini biasa digunakan para pekerja yang menyelesaikan suatu pekerjaannya yang tidak terlalu banyak. Sedangkan gergaji mesin ini biasanya dimiliki oleh para pekerja yang sifat pekerjaannya pemborong, yaitu dengan artian kerja mereka harus cepat. Next. Ya, di sini ada gambar contoh gergaji yang digunakan untuk gergaji kayu dan ada gergaji yang digunakan untuk gergaji besi. Next. Air gun atau semprotan angin kompresor, atau yang sering dikenal, sangat diperlukan dalam pekerjaan yang menggunakan kekuatan hembusan angin dalam tekanan tinggi. Fungsi air gun ini biasa digunakan untuk membersihkan celah-celah lubang yang sangat sempit dengan dibantu ujung besi yang terbuat dari besi. Air gun ini bisa memberikan hembusan angin yang begitu kuat karena buka tutupnya hanya menggunakan valve yang dikendalikan oleh tuas. Untuk kekurangan, alat ini hanya bisa digunakan jika ada angin kompresor. Next. Ya, ini ada beberapa contoh air gun, yaitu yang terbuat dari bahan plastik dan ada yang terbuat dari bahan logam. Cukup. Ya, demikian presentasi dari kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.